Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Kamis 16 Juli 2020. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan saat ini para petugas surveillance epidemiologi kami di berbagai kabupaten kota sedang melakukan upaya-upaya tracing kontak yang masif. Oleh karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pencarian yang diduga dari kontak-kontak yang positif dilakukan di berbagai daerah. Oleh karena itu hari ini kami ingin menginformasikan terkait dengan beberapa temuan-temuan tersebut. Begitu juga dengan perawatan-perawatan yang dilakukan di beberapa rumah sakit rujukan dan rumah sakit jaring lainnya. Pada sore hari ini orang dalam pemantauan berjumlah 747 dan masih dalam pengawasan. Yang saat ini juga dalam perawatan ada 386 pasien. Jika dibandingkan dengan kemarin ada pengurangan dari kemarin 425 menjadi 386. Tidak ada penambahan dalam pengawasan yang baru, tetapi pasien dalam pengawasan ada yang terkonfirmasi positif sebanyak 4. Oleh karena itu kami laporkan penambahan kasus baru yang sebagian besarnya adalah hasil upaya-upaya tracing kontak yang telah dilakukan. Nah, ini berjumlah 133 kasus baru, dan 133 kasus baru ini diantaranya ada 4 berasal dari pasien yang dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, yaitu yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh. Kemudian mereka ini berasal dari 1 Tanah Bumbu, kemudian Balangan, dan 2 dari Banjarmasin. Sedangkan hasil tracing kontak sebanyak 129 yang dilaporkan sebagai kasus baru, dan 129 ini terdistribusi dari beberapa wilayah. Yang pertama 53 dari Hulu Sungai Tengah, kemudian ada 30 dari Banjarmasin, 17 kasus dari Kabupaten Banjar, ada 14 dari Balangan, ada 12 kasus dari Tanah Laut, 2 dari Tanah Bumbu, dan 1 dari Hulu Sungai Selatan. Kemudian ada 80 orang yang dinyatakan sembuh pada sore hari ini, yaitu dinyatakan sembuh dari beberapa tempat perawatan. Yang pertama ada 51 dari karantina khusus yang di provinsi, yaitu di Ambulung, dan ini merupakan warga yang dirawat yang sembuh. Dari Banjarmasin sebanyak 5, kemudian dari Kabupaten Banjar ada 10, ada 14 dari Tapin, 18 dari Balangan, 2 dari Batola, 1 dari Hulu Sungai Utara, dan 1 dari luar Kalimantan Selatan, yaitu asal Medan. Ada 2 dari karantina khusus di Hulu Sungai Selatan, kemudian ada 4 di karantina khusus gedung ini pemerintah provinsi Bapakes, dan ini adalah warga Kabupaten Banjar ada 2, 1 dari Sungai Utara, 1 dari Banjarmasin. Kemudian ada 16 yang dinyatakan sembuh dari isolasi secara mandiri di Kabupaten Banjar, dan ada 7 di karantina secara khusus di Balangan. Kami informasikan juga pada sore ini ada 5 yang telah meninggal dan dinyatakan pada hari ini dengan konfirmasi positif hasil PCR-nya. Dan ini adalah pasien yang
dirawat di Rumah Sakit Idaman sebanyak 2, yaitu yang meninggal pada tanggal 8 dan 14 Juli, kemudian 1 dari Rumah Sakit Bu Yasin dan meninggal pada tanggal 12 Juli, kemudian 2 dari Rumah Sakit Ansari Saleh dan yang telah dilaporkan pada tanggal 13 dan pagi ini tanggal 16. Oleh karena itu saat ini kasus yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 4.621, di mana 2.793 kasus ini masih dalam perawatan dan ada 234 dinyatakan meninggal dan ada 1.594 yang dinyatakan sembuh. Oleh karena itu selain upaya-upaya masif dan perawatan-perawatan yang dilakukan juga telah menghasilkan semakin meningkatnya jumlah kasus yang sembuh di Kalimantan Selatan. Saat ini ada dalam perawatan sebanyak 246 kasus, di antara 2.793 kasus yang dirawat dan 2.547 lainnya dirawat di isolasi mandiri di karantina khusus. Oleh karena itu saat ini yang dalam perawatan rumah sakit sebanyak 8,80%. Oleh karena itu dapat disampaikan bahwa saat ini lebih dari 90% mereka adalah orang-orang yang saat ini tidak memiliki gejala, terkonfirmasi tapi dengan gejala yang tidak nampak atau ringan. Karena itu mereka saat ini dirawat di karantina secara khusus maupun dalam isolasi secara mandiri. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini yang dirawat di beberapa rumah sakit yang jumlahnya 246, diantaranya ada 72 di Rumah Sakit Ulin, kemudian ada 55 di Hasan Basri, 45 di Ansari Saleh, 18 di Ciputra, ada 9 di Bu Yasin. Begitu juga di Abdul Aziz juga 9, ada 8 di Rumah Sakit Islam, masing-masing ada 7 di Rumah Sakit Idaman dan Sultan Suryansah, kemudian ada 5 di Datu Sanggul, 3 di Pembalak Batung, masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Suhakai Insan dan Bayangkara, dan masing-masing lainnya ada 1 di Rumah Sakit Damahuri, Daha Sejahtera, Rumah Sakit Haji Badarudin, dan Rumah Sakit Balangan. Saat ini yang kami laporkan jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 599 yang dikeluarkan dari BB3 PB Ansari Saleh, dan yang terkonfirmasi saat ini sekitar 133. Oleh karena itu yang positif saat ini berjumlah 22,2%. Nah, sebagai tambahan bahwa beberapa kabupaten kota yang saat ini bertambah kasus barunya, diantaranya yang terbanyak pada sore hari ini adalah dari Hulu Sungai Tengah sebanyak 51 kasus baru, sehingga hari ini menjadi 93 kasus. Kemudian ada 34 dari Banjarmasin, ada 17 dari Kabupaten Banjar, 15 dari Balangan, ada 12 dari Tanah Laut, kemudian ada 3 dari Tanah Bumbu, dan ada 1 penambahan dari Hulu Sungai Selatan. Sedangkan kabupaten kota lainnya seperti HSU, kemudian Banjarbaru, Batola, Kota Baru, Tapin, dan Tabalong tidak ada penambahan kasus baru. Saat ini yang terbanyak di Kalimantan Selatan, yang pertama Banjarmasin dengan kasus berjumlah 1.846, kemudian dari Kabupaten Banjar 454, yang ketiga dari Tanah Laut 412, yang keempat dari Banjarbaru dengan 350 kasus, dan Batola dengan 321 kasus. Sedangkan Hulu Sungai Tengah saat ini
urutan ke-12 yaitu dengan 93 kasus, dan Kota Baru pada yang terakhir di 13 dengan 76 kasus. Hari ini kita berupaya keras di dalam upaya-upaya menanggulangi bagaimana percepatan penanganan COVID ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu upaya-upaya kita di dalam upaya pencegahan ini sangat penting. Saat ini kita masih belum mendapatkan vaksin dan juga belum ada obat yang definitif, ya. Tetapi tentu saja upaya-upaya para ahli saat ini sudah berupaya keras, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama vaksin ini juga bisa ditemukan, sehingga upaya-upaya kita di dalam menangani kasus ini juga bisa lebih cepat. Namun upaya-upaya pencegahanlah yang saat ini harus kita kedepankan. Marilah kita selalu menggunakan masker pada setiap kesempatan saat di luar rumah. Kemudian kita harus selalu jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan selanjutnya haruslah kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan konsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga berolahraga, istirahat yang cukup, dan marilah kelola stres agar kita tidak menambah daya tahan tubuh kita yang berkurang, ya. Jadi marilah kita kelola stres dengan baik, ya. Nah, itulah hal-hal yang selalu disampaikan oleh pemerintah, dan marilah kita mematuhinya. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.